Tahu nggak, apa yang membuat satu peristiwa buruk atau tidak menyenangkan selalu berulang di dalam hidupmu? Jadi kemarin itu baru aja ada seseorang yang curhat ke saya. Dia merasa dirinya itu selalu bernasib buruk, khususnya dalam hal percintaan. Dia cerita bahwa dirinya itu selalu dimanfaatkan oleh seseorang yang menjadi pasangannya. Bahkan tidak hanya dimanfaatkan, tapi juga sampai diselingkuhi. Dan setiap kali dia lepas, kemudian dia menjalin hubungan baru, pola itu kembali berulang. Pasangan yang toksik itu kembali hadir dalam wujud yang berbeda. Nah, kita semua pasti pernah mengalami hal yang sama. Meskipun mungkin bukan dalam hal percintaan. Bisa jadi dalam pekerjaan, dalam pertemanan, atau dalam keuangan. Masalah yang sama datang lagi dan lagi dengan wajah yang berbeda. Nah, pertanyaannya, kenapa pola tersebut bisa selalu berulang di dalam kehidupan kita? Ada dua alasan utama kenapa pola pengulangan itu terus-menerus muncul. Yang pertama adalah karena kita belum benar-benar tuntas belajar dari kejadian tersebut. Setiap peristiwa, sekecil apapun itu, selalu datang membawa pesan. Tapi seringkali kita itu hanya fokus pada rasa sakitnya, bukan maknanya. Kita lebih sibuk mengeluh, menyalahkan, atau terburu-buru ingin keluar dari situasi itu tanpa sempat bertanya, apa sebenarnya yang ingin hidup ajarkan lewat pengalaman ini? Karena sebenarnya ya, semesta ini tuh ibarat seorang guru. Tapi dia ini guru yang sabar banget. Dia nggak akan mungkin naikin kita ke pelajaran berikutnya sebelum kita paham betul pelajaran yang saat ini. Makanya, kalau pelajarannya belum dipahami, pola itu akan terus diulang. Temanya bisa sama, entah itu ditolak, disakiti, dimanfaatkan, atau dikecewakan. Tapi wujud dari si pembawa pesannya yang berbeda. Alasan yang kedua adalah karena ada sistem kepercayaan atau keyakinan di dalam diri kita yang sudah tidak selaras dengan suara jiwa kita. Keyakinan ini seringkali terbentuk secara tidak sadar. Kita tidak sengaja menyerapnya dari lingkungan, dari pola asuh, dari pengalaman masa kecil, atau bahkan dari ucapan orang lain yang terekam dan juga kita simpan secara diam-diam. Keyakinan yang tidak selaras ini kemudian mengendap di bawah sadar. Kita nggak pernah menyadari keberadaannya, tapi justru dari sanalah kita mengambil banyak keputusan penting di dalam hidup. Dan akhirnya tanpa sadar kita itu memilih hubungan, pekerjaan, dan juga pengalaman yang mengonfirmasi apa yang kita yakini. Karena bawah sadar kita itu seperti magnet. Dia akan selalu menarik realita yang selaras dengan apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa hidup itu keras, maka kita akan terus-menerus bertemu dengan keadaan yang memaksa kita untuk bertahan. Kalau kita percaya bahwa semua hubungan itu menyakitkan, maka kita akan secara tidak sadar menarik pasangan yang memperkuat narasi itu. Jelas ya sampai di sini. Dan ini bukan berarti kita yang salah, tapi ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa mungkin selama ini hidup kita sudah dibentuk oleh keyakinan lama yang sebenarnya sudah waktunya untuk dilepas. Karena ketika kita mengganti keyakinan, otomatis kita juga mengganti getaran. Dan saat getaran berubah, realita pun akan ikut berubah. Jadi pola pengulangan ini bukanlah tentang nasib buruk, apalagi kutukan. Tapi ini tentang pelajaran yang belum selesai, dan juga tentang diri yang tidak selaras. Pola berulang itu bisa diputus dengan cara menyadari peristiwanya, lalu mencari pesan yang ingin disampaikan dari peristiwa tersebut. Hanya itulah satu-satunya cara untuk kita bisa menghentikan pola pengulangannya.